Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Selasa 8 Desember 2020. Saya Irat Suirat, saat ini bersama dengan pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga yang akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini. Tapi sebelum lanjut, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banten Pos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe juga like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Halo Bang. Halo Irat. Ya, Bang, udah siap belum nih Bang untuk menyampaikan ringkasan berita hari ini? Selalu siap dong. Ini apalagi hari ini kita punya Edisi khusus nih Bang. banyak berita menarik. Dan tapi nih Bang ya, kayaknya nih Bang, Banten ini lagi waspada, lagi Kenapa siaga juga soalnya saat ini di Banten bencana meluas. Gimana nih Bang beritanya? Ya, ini salah satu liputan utama kita ya. Ya. Kita turunkan laporan dari beberapa daerah yang mengalami bencana. Ini kita tulis dalam format satu halaman penuh. Wow, menarik sekali nih. Ya, ini kita punya laporan dari wilayah Pandeglang, terus wilayah Lebak dan wilayah Kabupaten Serang, juga ada dari dari Kota Tangerang ya, dari Kota Tangerang. Ya. Jadi kemarin kan semenjak di minggu kemarin ya, Ya. minggu kemarin ini sudah terjadi banjir di beberapa wilayah. Ya. Nah, ini kemarin semakin banyak daerah-daerah yang terendam banjir. Jadi itulah kenapa di sini judulnya bencana meluas gitu. Ya, karena ratusan rumah ya, beberapa puluhan desa juga terendam genangan banjir karena meluapnya beberapa aliran sungai karena curah hujan yang tinggi ya di seminggu terakhir ini. Nih, berita selengkapnya ada warisan utang WH Andika. Wah, utang diwariskan nih. Gimana nih Bang? Ini juga salah satu liputan utama kita juga yang kita turunkan hari ini. Ya. Ini juga sama ya, kita terbitkan dalam format satu halaman. Ini di masa kepemimpinan Gubernur Banten dan wakilnya Pak Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Ini kan punya kebijakan mengambil utang ya dari salah satu BUMN. Nah, ini dianggap akan menjadi sebuah warisan yang ditinggalkan oleh pasangan ini. Wah, kenapa tuh Bang? Ya, Kenapa bisa? Karena secara hitung-hitungan utang ini kan baru akan lunas lebih dari periode kepemimpinan pasangan ini ya. Apalagi di periode pertama ini mereka akan mengakhiri jabatannya dalam kurun waktu 1 tahun lebih ya, nggak sampai 2 tahun. Nah, ini otomatis akan menjadi beban bagi pemimpin selanjutnya. Walaupun pasangan ini misalnya kembali terpilih nanti, misalnya mereka memimpin untuk 2 periode juga, masa kepemimpinannya tidak akan menutupi utang-utang ini, jadi tetap melebihi dari 2 periode ini gitu kan. Nah, artinya ada warisan yang ditinggalkan kepada seluruh masyarakat Banten sebagai orang-orang yang membayar pajak, kan, yang memberi penghasilan bagi daerah. Nah, mereka lah yang akan menanggung dalam bentuk ya itu tadi, pajak dan retribusi. Selanjutnya kita ke indep nih Bang. Kita kan punya 2 indep. Nah, ini indep yang pertama dulu nih, ada JPS Rapor Merah AJ Kendor. Kenapa nih Bang ini menjadi indep kita? Ya, ini sebenarnya masih terkait dengan berita yang kita angkat juga kemarin ya, di edisi Senin.
tentang penyaluran bantuan sosial yang akhirnya menjerat Menteri Sosial ya, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Nah, kan masih ada yang terselubung juga di Kota Serang ya, seperti kita beritakan kemarin, yaitu soal JPS jaring pengaman sosial COVID-19 juga ya. Nah, ini menjadi salah satu tema yang diusung oleh aktivis mahasiswa saat memperingati 2 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, yaitu Pak Safrudin dan Pak Subadri. Nah, ini menjadi salah satu yang mereka anggap sebagai catatan buruk ya, makanya disebut rapor merah. Terus Bang, di dalamnya ada apa lagi nih Bang? Ya, selain itu juga ada pernyataan soal bagaimana bantuan sosial ini memang rawan diselewengkan atau rawan disunat. Ya. Nah, ini sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Asda 1 Pemprov Banten ya, Pak Serto Kamadi. Ini terkait dengan penyaluran Jamsos Ratu yang sama-sama bentuknya bantuan sosial. Nah, baik, selanjutnya kita ke indeks yang kedua. Oh, ini indeks terakhir kita ya. Iya. Nah, ini menarik ini. Ini sangat-sangat menarik nih Bang. Ya. Hantu golput masih mengancam. Oh, serem sekali ini. Ya. Gimana nih Bang beritanya? Ya, besok seluruh masyarakat Banten di 4 kabupaten kota ya. Ya. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan akan melaksanakan hari pencoblosan ya. Ya. Dengan Pilkada serentak 2020. Nah, ini sengaja kita turunkan hari ini karena besok adalah hari libur nasional ya. Jadi kita mencoba menggambarkan bahwa di tengah pesta demokrasi ini kemungkinan golput itu selalu ada ya. Terutama saat ini di tengah masa pandemi COVID-19, kemungkinan golput itu justru semakin tinggi, dan ini mendapat pengakuan dari beberapa masyarakat, beberapa pengamat, dan juga kelompok-kelompok aktivis bahwa golput ini sangat mungkin justru akan meningkat. Nah, ini menjadi antisipasi, dan hari ini adalah hari terakhir bagi KPU dan seluruh elemen terkait di penyelenggaraan pilkada untuk bersama-sama tentunya bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu ada apa lagi nih Bang di indeks ini beritanya? Ya, ini ada sisi lain ya dari para penyelenggara pilkada di masing-masing kabupaten kota yang memaparkan tentang upaya-upaya mereka untuk meningkatkan partisipasi pemilih tentunya ya. Ya, ada beberapa yang dilakukan seperti sosialisasi, terus terutama di hari-hari akhir ini ya, mereka gencar melakukan wawar ya di daerah-daerah pemilihan ya, itu saya kira. Nah, CS Banpos penasaran kan bagaimana berita selengkapnya? Jadi langsung saja baca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Dapatkan juga edisi digitalnya melalui langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini, atau bisa melalui pengunduhan di portal banpos.com. Demikian ringkasan berita hari ini. Saya Idat Suirat. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada kembali mengingatkan. Enggak, cukup.